semua konsep yang sudah kita pelajari, kita tahu bahwa kita dapat merancang berbagai macam jenis neural network dengan cara menyusun layer-layer yang tadi kita pelajari, tambah jenis-jenis layer lainnya, sedemikian hingga dia bisa memperform task yang kita inginkan dia perform. Di sini hanya ada yang di layar saya tampilkan sekarang ada beberapa jenis yang umum dan bisa dilihat intinya sih jenis layer saya coba susun sedemikian sehingga beda-beda. Nah, karena kuliah kita ini ada kuliah pengolahan citra, tentu saja kita akan fokus kepada network yang dapat digunakan untuk tes pengolahan citra dan computer vision. Saya ingin kasih asterisk di sini, terutama yang menganggap input adalah satu citra singular ya. Kita belum masuk ke yang video di kuliah ini. Yang pertama adalah image classification. Nah, ini adalah beberapa deep network yang mungkin Anda pernah dengar banyak banget ya yang diusulkan untuk klasifikasi citra. Ini populer ya, ada LeNet, tadi sudah kita bahas loh LeNet di kelas ya. Di sesi sebelumnya ini yang pertama kali dikeluarkan oleh Yann LeCun dan yang dikatakan sebagai deep network yang sukses pertama kali. Dia ingin melakukan klasifikasi digit, handwritten digit ini. Dataset ini dataset yang sangat populer ya, MNIST ini, dan bisa Anda download secara bebas. Selanjutnya ada juga AlexNet. Nah, AlexNet ini untuk melakukan klasifikasi objek ya, tapi mirip dengan LeNet tapi lebih deeper katanya. Lalu dia juga pertama kali mengeluarkan ReLU ini sebagai activation layer untuk perbaikan terhadap LeNet, dan ini dapat dilihat detail tentang arsitekturnya, input, lalu konvolusi, dan seterusnya. Jadi sebetulnya yang kita lakukan ini hanya berusaha mencari, ketika kita mau merancang suatu network, kita berusaha mencari susunan yang paling pas untuk mendapatkan dan menerapkan strategi-strategi agar optimal untuk data kita. Begitu. Lalu ada juga GoogleNet, nih arsitekturnya sedikit lebih kompleks ya. Jadi agak sedikit lebih kompleks, input, konvolusi, macpool, dan seterusnya. Dan dia juga mengenalkan yang dinamakan dengan Inception Module. Mungkin Anda sudah pernah dengar ya, Google Inception gitu. Dan ini adalah modul yang diusulkan oleh GoogleNet ini untuk mendapatkan parameter yang paling efektif, dan dia dapat meningkatkan komputasi. Lalu ada juga VGGNet, mungkin udah sering dengar ya, ada VGGNet yang bikin itu Zisserman itu, dan dia membuat konfigurasi ConvNet yang sangat dalam dan sangat intinya lebih dalam aja, layernya banyak gitu ya, yang mana memang terbukti bahwa semakin dalam kita bisa meningkatkan akurasi, karena kalau semakin dalam konvolusinya, bayangkan semakin high level kan fitur yang terekstraksi. Jadi betul bahwa ada argumen bahwa ya udah tambahin aja layernya, nanti akan semakin baik akurasinya. Tetapi biasanya yang harus dipertimbangkan itu adalah computational power. Dan ini adalah yang populer dikenalkan. Lalu ada juga, kayak tadi saya katakan, sebetulnya ketika kita menyusun network, kita pokoknya mengatur layer-layer sedemikian hingga dia optimal, dan kita juga dapat menerapkan strategi-strategi. Jadi kalau contohnya kayak GoogleNet, dia punya dinamakan Inception Module, strategi dia. AlexNet itu dia pertama kali mengeluarkan ReLU untuk strategi dia, lalu apalagi? Lalu dia punya dropout, lalu dan segala macam itu dia coba terapkan untuk strategi memperbaiki akurasi. Kalau residual network, dia itu menggunakan skip connection atau shortcut. Intinya dia kayak nge-forward informasi duluan gitu ya. Dan ini dinamakan dengan residual unit. Jadi kayak skip connection gini, sehingga dia akan mengimprove pengenalan. Karena dia akan mengimprove kualitas fitur yang akhirnya terekstraksi. Nah, ini saya pribadi, semua ini saya pernah dengar dan saya tahu, tetapi memang saya tidak pernah menggunakannya dengan detail. Jadi saya juga nggak tahu nih dalamnya seperti apa. Silahkan Anda pelajari lebih lanjut jika tertarik menggunakannya. Hari gini Anda cari di GitHub, sepertinya implementasi juga banyak bisa dicari. Oke, sampai tadi
yang dilakukan adalah, yang kita bahas adalah network-network yang termasuk deep network, convolutional network untuk klasifikasi saja. Jadi dia akan punya konvolusi-konvolusi untuk ekstraksi fitur, kemudian dia akan punya layer-layer fully connected untuk menentukan klasifikasi. Nah, pada section ini saya akan bahas beberapa tes computer vision lainnya yang bukan merupakan klasifikasi. Contohnya apa sih? Contohnya segmentasi. Kalau saya punya input kayak gini, saya tuh ingin mendapatkan pemisahan area atau objek-objek yang ada di dalam gambar. Contohnya ini saya mau tahu bahwa ini gedung, ini trotoar, dan seterusnya. Dan biasanya dievaluasi menggunakan precision recall dan seterusnya. Jadi kalau kita coba gambarkan, image segmentation itu adalah saya ingin menggunakan input gambar kayak gini, 2 dimensi, dan saya ingin dapatkan output 2 dimensi pula. Saya mau dapatkan segmentasi area-areanya seperti ini. Mirip ya dengan image restoration. Saya juga maunya dalam image restoration, saya ingin bisa menerima input kayak gini, dan outputnya yang saya target, yang saya inginkan seperti di kanan ini. Jadi sebenarnya mirip ya, yang dilakukan adalah saya mau dapat input gambar dan output gambar. Yang satu inginnya outputnya adalah segmentasi, yang satu adalah outputnya adalah gambar yang sempurna. Tapi sama-sama input image, output image. Satu-satu bisa dilakukan. Seandainya saya mau lakukan ini secara manual, kita sudah pelajari ya di kelas ya. Saya pakai edges bisa, saya pakai homogeneity juga bisa, pakai histogram juga bisa. Kita udah pelajari ya. Untuk ini juga kita sudah pelajari di dalam di kuliah sebelumnya. Saya bisa melakukan pemrosesan dari kiri ke kanan ini menggunakan estimasi noise, kemudian saya perbaiki sehingga noise tersebut hilang. Saya lakukan inversi. Tetapi daripada saya lakukan satu tahap per tahap seperti yang tadi ceritakan, sebenarnya dengan advancement di deep learning ternyata saya bisa menggunakan konsep image to image translation, image to image transformation, image to image mapping, kurang lebih sama, yang dapat memodelkan transformasi yang saya inginkan secara implisit di dalam suatu model deep learning. Ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan. Saya bisa juga, ini ada labels to facade, scene to depth, jadi dari scene ke jarak, lalu dari black and white to color. Jadi mungkin kalau Anda ingin melakukan restorasi ya, gambar-gambar kuno gitu ke yang berwarna, ataupun restorasi seperti deep blurring. Nah ini kan sebenarnya lawannya segmentasi ya. Lawannya juga bisa dilakukan secara teori, dari fasad ke label atau segmentasi. Jadi tujuan utama kita adalah mau apapun input yang kita punyai, saya akan petakan dia ke dalam image output yang saya inginkan. Kalau saya punya citra input yang cukup banyak dan citra output yang cukup banyak, saya dapat men-establish relasinya antara input dan output. Dan ini deep learning di sini sangat powerful untuk memodelkan relasi tersebut. Gimana caranya yang bisa saya lakukan? Ya, ada yang dinamakan fully convolutional networks. Tadi kita udah pelajari kalau misalnya CNN intinya saya berusaha menyusun layer-layer sedemikian hingga saya dapatkan output yang pas. Kalau fully convolutional artinya layer yang saya pakai ya hanya konvolusi pooling saja. Dan activation, harus activation harus ya karena kita mau non-linear. Jadi contohnya kalau input seperti ini, saya bisa konvolusi, lalu saya konvolusi, lalu saya konvolusi ke konvolusi. Kalau saya mengatur parameter saya dengan baik, output di akhir saya ini kan tetap suatu citra 2 dimensi ya, tetap 2 dimensi, tetap tetap height kali width dikali depth. Kalau pas kebetulan depth saya 3 ya ini kan gambar ya, image RGB juga ya. Jadi saya bisa saja melakukan pemetaan dari satu citra ke citra lain. Jadi bisa saja saya bilang ini input saya, ini output saya bisa meng-establish relasi tersebut dengan series of convolution. Isunya hanya satu, bahwa ketika saya lakukan konvolusi pooling, saya akan kehilangan resolusi spasial, ya kan? Jadi lebih kecil terus ya. Tadi kalau kita lihat konvolusi, maka disinilah manfaatnya kita gunakan transpose convolution atau deconvolution yang tadi kita sudah bahas. Jadi instead of dari besar ke kecil, ini kan besar ke kecil,
kita bisa lakukan sebaliknya dan kita bisa dapatkan output hasil apapun yang kita inginkan. Beberapa arsitektur yang kita bisa bahas yang lebih detail adalah misalnya di convolutional net. Yang ini referensinya ada di atas ya. Nah, di sini kita punya input apa, dia akan encode, jadi kecil ya, ukuran segini jadi makin kecil, di encode, kemudian dia akan decode, dia akan naikkan sampai dia jadi besar lagi. Dan dia terjemahkan jadi output apa yang kita inginkan. A series of convolutions followed by multiple deconvolutions. Nah, untuk meningkatkan akurasi, kita juga punya yang dinamakan U-net, yaitu sama sih deconvolutional net seperti ini, akan tetapi ditambah yang dinamakan skip connection. Jadi informasinya curang duluan diteruskan ke correlated decodernya, sehingga kayak dari input ke output. Selain itu, kita juga dapat menggunakan GAN yang sudah pernah dibahas, sudah ada yang jawab tadi di chat kayaknya, GAN ataupun conditional GAN. Saya akan fokus kepada conditional GAN dulu karena coba kita lihat definisinya. Untuk conditional GAN kita punya istilah di mana saya punya network yang mengenerate output. Saya jadi punya input, saya keluarkan output, dan ini akan saling berlawanan karena saya punya diskriminator yang berusaha membedakan ini output beneran atau output bohongan sih, seperti itu. Nah, untuk conditional GAN bedanya adalah selain saya juga punya generator dan diskriminator ini, tidak hanya sekedar saya ngeluarin output lalu saya bandingkan, tetapi saya juga punya selain dari noise, kalau GAN itu inputnya noise ya, ini saya punya suatu condition, yaitu citra biasanya. Gitu. Jadi dia akan memberikan, saya punya input apa, dia akan generate apa, lalu saya akan tentukan pakai diskriminator, apakah dia betulan atau bohongan. Bedanya apa sih dengan network-network yang sebelumnya kita sudah pelajari? Pokoknya ada input gambar, output gambar. Kan sama ya, di sini juga input gambar, ini input gambar saya, output gambar. Bedanya adalah saya punya yang dinamakan discriminator. Kenapa GAN itu bermanfaat untuk image-to-image translation? Karena kalau selama ini yang kita gunakan ketika saya lakukan deconvnet atau U-net, saya punya input, ini yang saya punya. Kalau saya punya neural network yang biasa, image-to-image biasa tuh cuma ini doang. Inputnya apa, saya coba proses pakai network, saya dapatkan output. Dan itu beres. Itu yang kalau saya bicarakan U-net yang tadi, deconvnet yang tadi, itu cuma ini doang. Tetapi dengan suatu GAN framework, ini hanya merupakan bagian generator saja. Lalu saya punya network lain lagi nih, classification network, yang akan menerima output yang di-generate tadi dan ground truth, dan dia berusaha menebak mana yang beneran, mana yang bohongan. Mana yang beneran itu adalah ground truth, mana yang bohongan adalah yang di-generate oleh network kita. Dan disinilah terjadi adversari atau berlawanan, karena generator kan berusaha mendapatkan output yang semirip mungkin dengan ground truth ya, berusaha menipu si discriminator, dan at the same time discriminator berusaha membedakan mereka. Discriminator maunya adalah saya bisa bedakan antara yang ground truth dan estimasi. Jadi si generator dan discriminator ini bekerja di saat yang bersamaan dengan target yang adversari atau berlawanan, sehingga banyak argumen yang mengatakan bahwa pelatihan yang terjadi jadi lebih balance, jadi lebih baik. Oke, saya akan lanjutkan di tahap berikutnya. Tadi kita udah bahas, yang pertama adalah untuk image klasifikasi, yang kedua adalah untuk beberapa tes computer vision seperti segmentasi dan restorasi, dan yang terakhir ini adalah untuk representation. Anda ingat minggu lalu kita sudah belajar, saya punya gambar, saya ingin terjemahkan dia menjadi fitur representasi yang terbaik. Kan kita udah belajar gimana caranya saya bisa pilih yang bikin histogramnya lah, teksturnya lah, lalu saya bisa engineering sedemikian hingga saya dapat representasi fitur yang optimal. Tetapi kenapa nggak saya serahkan juga ya ke deep network? Kan bisa juga ya saya lakukan itu. Jadi contohnya, ketika saya lakukan representasi data, dalam hal ini citra saya, berarti nilai-nilai pixel saya juga bisa menyerahkannya kepada komputer.
Karena toh yang nanti akan melakukan klasifikasi lah, apapun tes yang akan dilakukan itu kan komputer juga. Jadi sebaiknya bukan fitur yang menurut saya human baik, tetapi apa yang menurut komputer baik. Dan itu dapat diimplementasi dengan menggunakan autoencoder dan atau GAN yang tadi saya katakan. Jadi autoencoder itu adalah berusaha melakukan embedding atau saya mau menerjemahkan input data saya menjadi representasi yang berbeda. Di sini dapat dilihat ya. Jadi ketika saya lakukan image to image translation, saya kan punya input kayak gini 3 ya, ukurannya gambar misalnya 300x300. Lalu saya mau outputnya juga 300x300 kan. Tetapi ketika saya memproses, ingat ya tadi deconvnet kan saya mengurangi dimensi, kemudian saya naikin lagi, saya kembaliin ya. Nah, representasi ketika dimensinya lebih sedikit itu sebetulnya bisa saya manfaatkan. Ini kan dia tetap membawa informasi tentang gambar aslinya, kemudian dia gunakan untuk rekonstruksi kembali. Jadi yang di tengah ini tuh sebenarnya bisa saya manfaatkan sebagai representasi gambar. Nah, ini misalnya tadi kan gambarnya adalah gambar kucing misalnya, ini kan misalnya tadi di gambar kucing ya. Anggaplah ini gambar kucing. Mirip nggak? Ya, anggaplah itu gambar kucing ya. Nah, setelah saya masukkan ke dalam autoencoder, dia akan melakukan konvolusi atau apalah sehingga dia menjadi representasi yang laten atau yang sparse. Ini adalah coding, embedding. Istilah ini sering dipakai sih, saya sering lihat ada tulisannya data embedding atau data coding dan seterusnya. Dan di sini ada dua alternatif. Either saya dapatkan under complete autoencoder, artinya jadi lebih kecil lah ya ukurannya dibandingkan aslinya, atau over complete autoencoder, artinya dari yang tadinya ukurannya berapa saya dapatkan representasi yang lebih kompleks. Jadi ini sebetulnya sangat bisa dimanfaatkan. Jadi contohnya nih ya, ini adalah dataset fashion ya, fashion untuk yang ini sering dimanfaatkan untuk penelitian yang kaitannya dengan e-commerce. Jadi saya punya gambar kayak gini nih, input data misalnya kayak gini. Kemudian saya proses dia jadi kecil, lalu saya kembalikan dia menjadi reconstruction-nya. Kelihatan ya, ini mirip ya dengan ini. Memang sih ada informasi hilang, karena tadinya kita hilangkan lalu kita naikkan lagi. Tetapi inti atau poin penting, fitur penting dari masing-masing objek yang dibawa ini masih tertangkap. Contohnya ini nggak jadi kaos kan, dia tetap bentuknya kayak sepatu. Yang kedua ini dan yang kedua ini agak berubah sih, tetapi kita tetap bisa melihat bahwa dia adalah suatu kaos. Ini tadinya bukan kaos, tidak berubah menjadi kaos. Poinnya adalah bahwa ada hal-hal krusial, fitur-fitur krusial dari masing-masing objek yang menurut komputer penting yang akan selalu tersimpan. Dan dengan demikian ketika saya gunakan latent representation di tengah ini, ketika ukurannya kecil tadi, ini tetap akan mengembody hal-hal unik dari masing-masing objek. Walaupun representasinya mungkin lebih kecil gitu ya. Kalau ini tadinya mungkin input 28x28, ini ukurannya misalnya cuman 48 dimensi. Tapi dia akan tetap memiliki hal-hal penting yang ada di input data, sehingga dapat digunakan sebagai representasi untuk membantu klasifikasi objek. Contohnya nih, yang tadi latent representation dari objek-objek fashion MNIST ini coba saya petakan. Kita petakan menggunakan TSNI. Ingat ya, TSNI adalah dimensionality reduction. Ini dipetakan menjadi 2 dimensi di sini. Jadi dimensinya 2, dan kelihatan bahwa kebanyakan benda-benda ini cukup terpisahkan dalam latent representation yang kecil ini. Karena dia akan selalu membawa atau mengandung komponen penting dari objek tersebut. Kelihatan ya, celana-celana sama sekali nggak ketukar sama yang lainnya. Lalu kaos-kaos ya memang sih ada interchangeable di antaranya, namanya juga belum tentu sempurna ya pemisahannya. Dan di sini kita lihat bahwa autoencoder bisa kita gunakan untuk memisahkan objek-objek secara klasifikasi.
Dan ini adalah further reading saja, saya rasa tidak perlu di kelas sih, tetapi bahwa ketika saya udah ada di latent space, tidak lagi di gambar, tapi udah jadi objek di latent space, ini kita bisa menggunakan namanya metric learning losses untuk berusaha mengukur difference atau jarak antara objek di latent space. Oke, last but not least. Last but not least kita akan lihat sedikit tentang GAN. Nah, di GAN tadi itu kan ada dua ya. Yang conditional itu adalah ketika kita punya input tambahan. Tetapi kalau yang GAN saja itu bisa mengenerate output dari noise. Bisa mengenerate output dari noise, pokoknya dari yang kosong pun dia bisa mengenerate sesuatu yang baru. Powerful sekali si GAN itu, mungkin Anda pernah lihat ada style gun. Nah, di sini style gun, kita apa yang dilakukan? Objek-objek ini tuh enggak beneran. Orang-orang ini tuh, ini bukan orang beneran, bukan foto. Tetapi dia bisa mengenerate karena dia diajarin, si style gun itu diajarkan wajah, sehingga dia bisa mengekstraksi apa sih yang penting dari wajah, harus ada matanya seperti ini, seperti itu, sehingga dari noise pun dia bisa mengenerate wajah manusia yang realistis. Mungkin saya nggak tahu apakah Anda pernah lihat, ini kalau nggak salah ada websitenya, This Person Does Not Exist. Ini website ini kalau ada yang penasaran bisa dibuka. Ini orang ini nggak ada. Ini yang di-generate oleh GAN, dia style GAN. Ini juga nggak ada. Saya refresh lagi. Ini juga orang buatan. Kelihatan ya kacamatanya tidak sempurna nih di sini nih, ada kacamata tidak sempurna, namanya juga generated. Dan di sini ada referensinya yang bisa digunakan. Di sini ada implementasi yang free yang bisa dibuka. Oke. Nah, ini adalah arsitekturnya, saya tidak akan bahas dengan terlalu detail. Intinya dia lakukan adalah mengenerate citra yang sangat realistis, khususnya wajah di website tersebut. Lalu ada satu enhancement terakhir yang akan saya sebut tentang enhancement di GAN. Nah, selama ini kalau saya ingin melakukan image-to-image translation, saya harus punya pair ya. Saya harus punya input ini, output ini. Inputnya ini, outputnya ini. Lalu saya pelajari kaitan antara keduanya. Tetapi ada juga perkembangan cycle GAN, yang mana saya tidak lagi perlu pasangan. Tetapi saya hanya perlu contoh yang banyak dari sini dan contoh banyak dari output. Nggak perlu semuanya saling berkorelasi gitu. Jadi tidak one-to-one correlation lagi. Gitu. Sehingga saya bisa memetakan antara dua domain tanpa pair. Jadi nggak harus persis sama yang saya miliki. Dan caranya adalah di sini instead of saya harus punya input output, saya cukup punya set aja. Jadi set ini adalah semua input yang saya inginkan, output saya adalah semua output yang saya inginkan, dan plusnya adalah yang bisa saya pelajari tidak hanya dari X ke Y, tetapi juga dari Y ke X. Karena yang saya lakukan adalah berusaha meminimalisir ini, yaitu X, kalau saya terapkan G ke sini, lalu saya terapkan F kembali ke sana, apakah dia akan kembali ke X? Dan gitu ya, saya petain ke sana, saya petain balik, dia harus kembali ke diri sendiri kan? Sehingga saya dapat melakukan, saya dapat mendefinisikan cyclic loss yang berlaku dua arah, tidak hanya satu arah. Oke, ya demikian materi tentang deep learning di